Pemirsa mata ketiga, garis Nazca di Peru adalah jejak geologis misterius yang masih menimbulkan banyak kontroversi tentang siapa yang menciptakannya dan kapan mereka muncul. Garis-garis aneh terlihat jelas dari pandangan mata burung, menyerupai bentuk geometris, bahkan garis-garis atau bahkan perwakilan fauna. Dimensi geoglif sangat besar, sehingga tidak mungkin untuk memahami bagaimana gambar-gambar ini digambar. Sekarang ribuan pola serupa kini ditemukan di Timur Tengah. Foto satelit dan udara menunjukkan bahwa sejumlah besar pola roda batu misterius terlihat di negara-negara seperti Suriah, Arab Saudi dan Yordania, melebihi garis Nazca di Peru, dan sejarahnya bahkan jauh lebih tua. Pola-pola ini dapat ditelusuri kembali pada 2000 tahun yang lalu. Para arkeolog dan sejarawan juga tidak tahu persis mengapa orang dahulu menggambar pola-pola ini. Seorang profesor Universitas Western Australia, David Kennedy, mengatakan dalam sebuah wawancara dengan majalah Life Science, "Di Yordania saja, jumlah struktur batu yang kami temukan jauh lebih banyak dari garis Nazca, meliputi area yang lebih luas dan usia yang jauh lebih tua." Ribuan orang mungkin pernah berjalan di depan pola-pola ini selama berabad-abad atau bahkan ribuan tahun, tetapi mereka tidak tahu apa sebenarnya pola-pola ini. Suku Baduy atau Badawi, sebuah suku pengembara yang ada di Jazirah Arab, menyebut pola-pola ini sebagai mahakarya orang-orang zaman dahulu. Pola-pola ini selalu berada di hutan belantara, tetapi tidak ada pola yang beraturan. Bentuknya macam-macam. Ada pola yang menyerupai layang-layang, ada yang menyerupai binatang, dan ada pula yang berbentuk garis acak dan persegi panjang. Tidak ada yang menganggap pola-pola ini terkait dengan binatang langit yang semakin menambah misteri dari fungsinya. Sejak 1927, Letnan Percy Maitland, seorang pilot Angkatan Udara Kerajaan Inggris, menemukan pola-pola misterius ini. Tetapi jumlah pola-pola yang mengejutkan ini baru terungkap setelah tim peneliti yang dipimpin oleh Profesor Kennedy melakukan penelitian terhadap foto udara dan foto Google. Pola-pola ini ada sekitar 400 pintu berstruktur batu di Arab Saudi Barat Tengah. Apakah gambar misterius grafiti alien? Beberapa media menyebutnya gerbang neraka. Para ahli berspekulasi bahwa pintu berstruktur batu ini mungkin memiliki sejarah lebih dari 7.000 tahun. Seiring dengan hadirnya citra satelit dan Google Earth, bentuk dari pola-pola ini pun dapat disaksikan dengan jelas. Menurut laporan media asing, seorang arkeolog terkenal diberikan izin untuk terbang di atas daerah lava terpencil di Harat Khaibar untuk memberikan gambar paling jelas dari struktur misterius ini. Kemudian Profesor Kennedy mendapatkan otorisasi khusus dari pemerintah Saudi untuk melakukan survei udara untuk pertama kalinya. Tidak ada penjelasan yang jelas mengapa dibuat atau dibangun bentuk geometris, tetapi struktur besar ini hanya dapat dilihat secara jelas dari udara, termasuk struktur seperti pintu, layang-layang, liontin, segitiga, mata banteng, roda, atau lubang kunci dan sebagainya. Bangunan ini bisa dikatakan sebuah klaster aneh yang tampaknya merupakan struktur buatan manusia tertua di lanskap itu, kata David. Penemuan ini lebih dari 4 kali panjang lapang sepak bola, dan para ahli percaya bahwa mungkin berusia hingga 7.000 tahun. Gerbang itu sendiri memiliki panjang yang bervariasi. Yang paling kecil berukuran 43 kaki atau 13 meter, sedangkan yang terpanjang 1.700 kaki atau 518 meter. Selain itu, fakta lainnya adalah bangunan tersebut dibentuk kasar dan rendah. David menerangkan jika sisa aliran lava dapat dilihat di atas beberapa gerbang, itu menunjukkan bahwa bangunan ini lebih tua dari beberapa aliran lahar yang usianya juga pasti ribuan tahun. David mengatakan, tidak ada penjelasan jelas tentang tujuan bangunan ini diciptakan. Penelitian sebelumnya telah menemukan ribuan struktur batu yang membentuk pola geometris di Timur Tengah. Ini termasuk pola dua roda yang terbentuk beberapa tahun lalu sekitar 8.500 tahun. Sejumlah desain yang ditemukan di Azraq Oasis Yordania tampaknya memiliki arti astronomi, dibangun agar sesuai dengan matahari terbit di titik balik matahari musim dingin. Jenis struktur batu lainnya seperti layang-layang digunakan untuk memburu hewan dan benda berbentuk roda juga telah ditemukan di ladang lava.
Lainnya seperti liontin, biasanya mengarah ke tempat pemakaman dan mungkin memiliki beberapa makna ritual dalam upacara kematian. Jenis bangunan batu lainnya ditemukan di atas gerbang. Hal ini menunjukkan gerbang dibangun terlebih dahulu dibanding batu lainnya. Sisa-sisa aliran lava juga kadang-kadang ditemukan di atas gerbang. Siapa sebenarnya yang membangun gerbang dan gundukan batu ini? Juris Zarins, seorang arkeolog yang bekerja di Arab Saudi selama 15 tahun dan memimpin bagian dari survei nasional, menduga bahwa ini mungkin makam seorang imam di antara para nomad. Sejarahnya dapat ditelusuri kembali pada 4000 sebelum Masehi hingga 1000 sebelum Masehi, ketika daerah tersebut beriklim sedang, lebih lembab dan lebih cocok untuk ditinggali. Profesor Kennedy, dia menggambarkan struktur misterius ini sebagai gerbang batu yang dibangun oleh pengembara ribuan tahun yang lalu untuk memburu dan pemakaman. Profesor Kennedy menyelidiki 200 titik lokasi di Khaybar dan Uwairid di Arab Saudi. Di antara sekitar 400 gerbang batu yang diidentifikasi dan diumumkan, dia menemukan struktur ini tidak ditumpuk secara acak. Tetapi jauh ini lebih rumit dari yang saya kira. Diperkirakan yang tertua berusia 9.000 tahun sejarahnya. Gerbang neraka di Arab Saudi. Umumnya ketika peneliti mencari situs bangunan dan pemukiman yang dibangun oleh orang-orang zaman dahulu, mereka biasanya fokus pada daerah yang cocok untuk kehidupan manusia. Namun penemuan baru di Arab Saudi justru sebaliknya. Para arkeolog menemukan ratusan gerbang batu di kubah lava kuno melalui Google Earth. Daerah ini tidak memiliki vegetasi dan air dan lebih mirip seperti neraka. Oleh karena itu penemuan ini disebut juga sebagai gerbang neraka. Para arkeolog menyebutnya gerbang besar karena sangat mirip dengan gerbang taman. Penemuan yang tepatnya berada di wilayah Harat Khaybar ini belum bisa diketahui lebih jelas. Gerbang ini ditemukan secara eksklusif di ladang lava yang suram dan tidak ramah dengan sedikit air atau vegetasi, di mana itu merupakan tempat yang tampaknya paling tidak enak untuk spesies manusia tinggal, kata David Kennedy dari University of Western Australia. David mengatakan, tidak ada penjelasan jelas tentang tujuan bangunan ini diciptakan. Penelitian sebelumnya telah menemukan ribuan struktur batu yang membentuk pola geometris di Timur Tengah. Struktur misterius itu ditemukan melalui pemetaan udara. Teknik itu memungkinkan memandang daerah yang tidak dapat dijangkau dengan mudah. Situs arkeolog itu juga ditemukan berkat adanya kontribusi warga Saudi. Situs baru ini pertama kali diperlihatkan kepada publik oleh warga Saudi yang terlibat mengeksplorasi warisan budaya negara mereka, kata Kennedy. Kennedy menuturkan bahwa riset-riset awal sempat dilakukan, misalnya oleh Dr. Al-Said, seorang dokter, menggunakan Google Earth untuk memeriksa sebagian bentang alam. Penelitian lebih lanjut dibutuhkan untuk mengetahui fungsi dari struktur itu. Kennedy menyarankan penelitian dengan menggunakan teknik stimulasi optik untuk memeriksa struktur tersebut. Teknik ini bisa menentukan kristal kuarsa terakhir yang terpapar cahaya, sehingga memberikan tanggal konstruksi yang akurat. Penggunaan drone juga bisa menjadi alat arkeologi yang sesuai untuk menjangkau tempat yang tidak dijangkau. Dengan begitu hanya dalam beberapa tahun, puluhan ribu situs yang tidak tercatat dan hampir tidak dikenal bisa dipetakan. Sebagian besar temuan ini ditemukan melalui survei satelit dan tidak ada penelitian lapangan sebelumnya mengenai temuan ini. Namun sekitar 1980-an, ahli vulkanologi Wickham dan John Robel memetakan area dari Harat Khaybar yang mencakup kubah lava yang dihiasi dengan gerbang dan bangunan batu lainnya. Kubah lava ini terletak di dekat kubah lava yang lebih tinggi dan disebut Jabal Abyad, yang berarti gunung putih dalam bahasa Arab. Menurut Kem, kubah lava tidak lagi aktif. Di masa lalu lava basaltik menutupi beberapa struktur batu, termasuk gerbangnya. Kami melihat beberapa daerah di mana lava yang lebih muda tidak memiliki struktur batu seperti itu meskipun dikelilingi oleh beberapa struktur batu, kata Kem. Foto-foto menunjukkan satu struktur batu sebagian tertutup lava yang mengeras. Kem memperkirakan beberapa gerbang di sekitar kubah lava dibangun sekitar 7.000 tahun lalu.
Penelitian lapangan arkeologi diperlukan untuk menentukan apa gerbangnya dan kapan tempatnya bangunan itu dibangun, ujar Kennedy. Sejumlah temuan berupa celah maupun pintu misterius di bumi membuat beberapa kalangan berpikir bahwa hal itu adalah pintu masuk ke area menyeramkan, neraka. Apalagi beredar rumor bahwa apapun yang melintas bisa meninggal dunia. Keberadaan gerbang neraka itu diperkuat dengan analisis penampakannya yang mengerikan. Hingga saat ini, para arkeolog masih mencari tahu siapa dan untuk apa struktur batu itu dibuat. Apalagi lokasinya mengarah ke sebuah kubah lava kuno di area vulkanik Harat Khaibar yang berada di utara Madinah. Diduga saat dinding batu itu didirikan, kubah lava tersebut masih aktif dengan lava basaltik dan asap beracun. Itulah mengapa struktur kuno tersebut dijuluki gerbang neraka. Struktur batu misterius di Arab Saudi ini jauh lebih tua dari piramida. Para peneliti mengatakan bahwa ribuan bangunan kuno yang terbuat dari dinding batu di Arab Saudi lebih tua dari piramida di Mesir dan lingkaran batu kuno di Inggris, menjadikannya lanskap ritual tertua dalam sejarah. Sebuah studi yang diterbitkan dalam jurnal Journal of Ancient Civilization menunjukkan bahwa struktur misterius yang tersebar di sekitar gurun di barat laut Arab Saudi yang disebut mustatil dalam bahasa Arab berusia sekitar 7.000 tahun, jauh lebih tua dari yang diperkirakan, sekitar 2.000 tahun lebih tua dari Stonehenge di Inggris atau piramida Mesir tertua. Kami menganggap penemuan ini sebagai lanskap monumental, kata Melissa Kennedy, penulis dan arkeolog di University of Western Perth, Australia. Kami berbicara tentang lebih dari 1.000 mustatil. Benda-benda ini ditemukan lebih dari 200.000 km persegi dan semuanya sangat mirip. Mungkin itu adalah kepercayaan atau pemahaman ritual yang sama, kata Melissa. Sementara itu, penulis lain dari studi itu, Hugh Thomas, mengatakan ada kemungkinan tingkat komunikasi yang bagus di area yang sangat besar. Hugh Thomas, seorang arkeolog di universitas yang sama, mengatakan harus ada komunikasi tingkat tinggi dalam skala besar karena dibangun dengan cara berkomunikasi dengan orang-orang. Penelitian ini didanai oleh Royal Commission for Al-Ula yang didirikan oleh pemerintah Arab Saudi untuk melestarikan warisan wilayah Al-Ula di barat laut negara tersebut. Beberapa bangunan kuno memiliki panjang lebih dari 1.500 kaki atau 457,2 meter, tetapi relatif sempit. Mereka biasanya dibangun di atas batuan dasar, seringkali di atas singkapan berbatu di atas gurun, atau di pegunungan dan di daerah dataran yang relatif rendah. Kennedy dan Thomas memperkirakan satu mustatil yang mereka survei dibuat dengan memindahkan lebih dari 12.000 ton batu basal. Menurut mereka, temuan itu merupakan pekerjaan berat yang membutuhkan puluhan orang dan waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikannya. Selain itu juga tidak diketahui mengapa orang-orang kuno yang membuat mustatil menghasilkan begitu banyak bangunan. Apa itu mustatil? Mustatil adalah monumen prasejarah terbuat dari dinding batu pasir yang ditemukan di barat laut Arab Saudi. Kennedy beranggapan beberapa mungkin telah digunakan hanya sekali, sedangkan mustatil yang berbeda di dekat satu sama lain dibuat dan digunakan oleh kelompok orang yang berbeda. Penggalian pada 2019 di kamar satu mustatil menemukan tanduk serta tulang hewan liar dan peliharaan yang didominasi sapi. Tulang-tulang tersebut memungkinkan para peneliti untuk menetapkan tanggal persembahan menjadi sekitar 5.000 sebelum Masehi selama periode Neolitik akhir. Ini adalah salah satu makalah arkeologi terpenting dalam beberapa dekade terakhir, kata arkeolog Hugh Gorkat dari Institut Max Planck, Jerman. Kebanyakan peneliti hanya tentang menambahkan beberapa detail pada hal-hal yang sudah diketahui. Fenomena mustatil adalah sesuatu yang sangat baru, kata Kennedy. Menurutnya, wilayah barat laut Arab Saudi yang banyak ditemukan mustatil telah diabaikan dalam studi prasejarah. Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Jika suka dengan video mata ketiga, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di episode berikutnya.